Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget untuk memutar ibadah sekolah minggu online. Agar anak bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Ajaklah anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak mengikuti sekolah minggu dengan baik, yaitu dengan cara melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan antusias sampai selesai. Bantu anak mengulangi ayat hafalan yang diberikan guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, pesan apa yang anak dapatkan dari materi sekolah minggu online hari ini? Papa mama bisa memberitahukan dahulu apa yang papa mama dapatkan. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa difoto dan dikirimkan ke WA Kakak Ruth sebelum hari Jumat supaya bisa ditampilkan di YouTube. Terima kasih untuk bimbingannya, sama-sama kita sehati melalui situasi ini, buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus, sebab Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday adik-adik. Ketemu lagi. Seperti biasa kita akan bermain games. Jadi yang kita butuhkan itu kertas dan alat apapun. Alat apapun ya, boleh pakai tangan, boleh pakai kertas. Karena kita akan membuat kertas ini sampai ke tujuannya. Jadi kita mulai saja langsung. Tolong Kak Ade sama Wang Wang ambil barisannya. Kak Ade sudah, Wang Wang sudah siap. Sekarang kita hitungan ketiga ya, kalian boleh pakai apapun, menggunakan apapun untuk kertas ini sampai ke tempat selesainya. Oke, hitungan ketiga ya, 1, 2, 3 mulai. Ayo tiup. Yeay, pemenangnya Kakak deh. Nah, kertasnya sampai karena apa? Karena Kade menggunakan kertas kan, dan anginnya tidak kelihatan, tapi bisa membuat kertasnya sampai ke tempat tujuannya. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia berkuasa dan Dia memberikan kita kuasa agar kita melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Kita sudah selesai game, sekarang kita akan memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu pada pagi hari ini, karena kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami, berikan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, semua bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, sekarang kita akan memuji Tuhan sekali lagi bersama-sama. Jadi adik-adik harus tetap semangat, harus berdiri mengikuti gerakannya, oke? Semua semangat. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita ulang dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan apa? Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yeay. Nah, adik-adik, dari tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik harus serius, siapkan hatinya, pikirannya untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyi nih, Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita ulang dari awal. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Bapa kami ada di surga, Tuhan terima kasih karena kami sudah memuji Engkau, sudah menyembah Engkau dengan hati kami. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati guru-guru yang akan mengajar agar kami dapat mengerti dan kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, Kakak Aldi berharap semuanya sehat-sehat ya. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, tidak boleh lagi ada yang ganggu-ganggu temannya. Tidak boleh lagi ada yang berisik. Semuanya duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ngomong-ngomong, Kakak Aldi mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu yang Kakak Tara bawakan? Ada yang masih ingat? Coba apa kalau masih ingat? Kakak Tara minggu lalu mengajarkan kita tentang kuasa Tuhan untuk berbuah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang diberikan Kakak Tara. Kita akan belajar bagaimana berbuah di dalam keluarga. Berbuah, bagaimana maksudnya itu Kakak Aldi? Memangnya kita pohon, memangnya kita tanaman harus berbuah. Nah, bukan seperti itu adik-adik. Kita tidak harus berbuah seperti pohon mangga atau pohon jambu atau pohon anggur. Tidak seperti itu adik-adik. Tapi kita berbuah seperti ini. Di Yohanes 15 ayat 1-2 Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengibaratkan atau mengumpamakan kalau dirinya itu sebagai pokok anggur. Nah adik-adik pernah lihat pohon yang berbuah? Pohon itu ya, ada yang namanya batang utama. Batang utama itu yang besar, yang menempel atau tertanam di tanah. Nah itu yang namanya pokok atau batang utama. Lalu ada yang namanya ranting. Ranting itu kayu-kayu yang lebih kecil yang sudah bercabang ke sana sini. Nah biasanya di ranting itulah buah itu muncul. Nah Tuhan Yesus mengibaratkan kita sebagai ranting. Jadi kita sebagai ranting harus berbuah. Tapi berbuah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menghasilkan buah mangga? Atau buah jeruk? Atau buah apel? Bukan adik-adik. Tapi buah yang harus kita hasilkan adalah, siapa yang masih ingat apa buah-buah yang Kakak Tara jelaskan minggu lalu? Ada 3 buah yang Kakak Tara jelaskan minggu lalu. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, sukacita. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah ini dia buah-buah yang harus kita hasilkan adik-adik dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah Kakak Aldi kasih contoh ya. Misalnya adik-adik di dalam keluarga. Pasti adik-adik ada papa dan mama kan? Nah salah satu contoh berbuah di dalam keluarga adalah dengan kita menghormati orang tua kita. Dengan kita taat kepada orang tua kita dengar-dengaran sama orang tua kita. Kalau mama papa suruh kita melakukan sesuatu, kita langsung cepat lakukan. Nah kita tidak membantah orang tua, kita dengar-dengaran, kita taat. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya kita punya saudara atau orang di rumah kita yang lagi sedih. Nah kita sebagai anak Tuhan, sebagai ranting yang harus berbuah, kita bisa menolong mereka. Kita bisa menghibur mereka supaya mereka kembali senang, supaya mereka kembali sukacita. Nah saat kita menolong mereka, kita sudah berbuah di dalam keluarga adik-adik. Atau satu lagi, kita bisa bertanggung jawab melakukan tugas kita. Bertanggung jawab itu apa Kakak Aldi? Bertanggung jawab itu
melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau adik-adik di rumah tugasnya apa? Kita sebagai anak tugasnya adalah menghormati orang tua, taat kepada orang tua. Terus adik-adik yang sekolah tugasnya harus rajin belajar, ya kan? Harus rajin baca firman Tuhan, harus rajin berdoa. Nah, itu tugas kita. Kalau kita melakukannya sungguh-sungguh, itu namanya bertanggung jawab adik-adik. Nah, tapi semuanya itu baru bisa terjadi kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Melekat kepada Tuhan Yesus berbuah banyak. Nah, itu yang harus adik-adik ingat. Melekat kepada Tuhan Yesus berbuah banyak. Nah, adik-adik pernah lihat enggak pohon yang berbuah? Kalau pohon yang berbuah itu rantingnya masih menempel di batangnya atau sudah lepas? Sudah lepas atau masih menempel? Masih menempel adik-adik. Pernah enggak adik-adik lihat kayu atau ranting yang sudah jatuh, yang sudah lepas dari batangnya? Kayu itu pasti sudah mati, kayu itu pasti sudah tidak bisa berbuah lagi. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kehidupan buat kita semua. Jadi, kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus, kita pasti diberikan pertumbuhan. Kita pasti diberikan kuasa untuk berbuah banyak. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang tadi. Menghormati orang tua, kita bisa menolong sesama, kita bisa belajar dengan giat. Dan melakukan tugas-tugas kita dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 17 sampai 18 dikatakan Tuhan berjanji akan menyertai setiap kita yang percaya dan setiap orang yang percaya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka dia akan disertai dan akan diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal ajaib. Nah, siapa yang mau melakukan hal-hal yang ajaib? Siapa? Ayo angkat tangan. Nah, kalau mau harus percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, tapi hal-hal ajaib apa itu Kakak yang bisa kita lakukan saat kita percaya? Hal-hal ajaibnya contohnya mengusir setan. Nah, adik-adik mau mengusir setan? Adik-adik yang takut sama setan sekarang tidak perlu lagi takut. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita kuasa untuk bisa mengusir setan-setan itu ya adik-adik. Atau Tuhan Yesus juga memberi kita kuasa untuk bisa menyembuhkan. Kita bisa menyembuhkan orang adik-adik saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita minta Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan orang ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan buat orang yang kita doakan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Caranya adalah kita coba lihat di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kalau kita mau percaya, kalau kita mau bertumbuh imannya, kita harus rajin mendengar firman Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan supaya kita semakin kuat, semakin teguh, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya, maka Tuhan Yesus yang berjanji akan memberikan kita kuasa
untuk melakukan hal-hal yang ajaib adik-adik. Nah, jadi kuncinya adik-adik supaya kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita yang telah menebus kita, ya. Saat kita percaya, maka Tuhan Yesus akan memberikan kita kuasa untuk melakukan hal yang ajaib. Lalu yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya minta Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya. Amin. Saat kita minta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati adik-adik. Nah, lalu yang ketiga, kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan. Kita harus mau dibentuk. Nah, kalau adik-adik lihat pohon yang berbuah, pasti itu pohonnya rajin dibersihkan. Supaya apa? Supaya pohonnya semakin berbuah lebih banyak lagi. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau berbuah lebih banyak, kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dibersihkannya bukan dibersihkan dengan mandi ya adik-adik, tapi dibersihkan maksudnya kita dibentuk, kita diproses ya sama Tuhan Yesus supaya kita bisa semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan kita bisa berbuah lebat, berbuah banyak. Ingat adik-adik, melekat kepada Tuhan Yesus, berbuah banyak. Nah, tentu saja adik-adik saat kita mau berbuah itu tidak gampang adik-adik. Itu butuh perjuangan, itu butuh yang namanya proses. Nah, proses itu tidak sebentar adik-adik. Proses itu cukup panjang bisa kita lewati. Kalau adik-adik punya pohon yang berbuah di rumahnya, pasti itu lama harus dirawat. Ya kan, harus disiram setiap hari, harus selalu dibersihkan, harus diberi pupuk. Nah, itu semua proses yang dialami supaya pohonnya bisa berbuah dan tidak hanya berbuah tapi berbuah yang banyak, adik-adik ya. Jadi kita harus mengikuti prosesnya. Prosesnya memang tidak mudah adik-adik, tapi Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk melewati semua proses yang harus kita lewati itu adik-adik. Jadi tidak usah takut dengan proses yang berat karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kalau di dalam keluarga, di dalam sekolah dan di lingkungan teman-teman kita sudah berbuah, kita sudah melakukan hal yang baik, maka kita seperti di ayatnya Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, jadi saat kita melakukan kebaikan, saat kita berbuah, saat itulah kita mempermuliakan nama Bapa di surga. Nah, jadi adik-adik tidak semua orang bisa menjadi murid dari Tuhan Yesus. Siapa yang bisa menjadi murid Tuhan Yesus? Orang-orang yang sudah berbuah adik-adik. Nah, Kak Aldi punya cerita lagi nih adik-adik. Cerita tentang dua orang kakak adik. Ceritanya tentang Irma dan Sinta. Nah, Irma dan Sinta ini kakak adik. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Irma yang kakak kelas 3 SD dan adiknya Sinta kelas 1 SD. Nah, suatu hari waktu pulang sekolah, Irma ditanya sama gurunya. Selamat siang Irma. Irma, Sinta mana? Tadi kok ibu nggak lihat ya? Sepanjang hari ini ibu nggak lihat Sinta. Tadi waktu latihan juga Sinta nggak ada, biasanya
Sinta yang paling semangat kalau latihan. Iya Ibu Guru, Sintanya lagi sakit Ibu Guru, jadi dia harus tinggal di rumah untuk istirahat. Jadi Sinta tidak bisa datang ke sekolah hari ini, makanya tidak kelihatan. Oh begitu ya, kalau begitu Ibu doakan ya supaya Sinta cepat sembuh ya, supaya bisa kembali bersekolah lagi. Nah setelah itu Irma pulang. Di dalam perjalanannya pulang, dia berpikir, kasihan ya Sinta ya, dia lagi sakit di rumah. Terus ini kan sebentar lagi kita akan Natal. Kita semua lagi sibuk-sibuknya untuk latihan. Kita semua lagi giat-giatnya untuk latihan, untuk persiapan acara Natal. Tapi Sinta karena sakit tidak bisa ikut latihan. Tuhan Yesus tolong sembuhkan Sinta ya, supaya Sinta boleh kembali berlatih dan boleh kembali ke sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah itu Irma sampai di rumah. Selamat siang Mama, Irma sudah pulang. Halo Irma, nah bagaimana tadi harinya di sekolah? Irma ngapain aja tadi di sekolah? Biasa Mama, karena ini kan sebentar lagi akan Natal. Jadi ya kita belajar seperti biasa dan juga ada tambahan latihan untuk persiapan acara Natal nanti. Udah dulu ya Ma, aku mau ganti baju. Setelah itu Irma pun masuk ke dalam kamarnya ganti baju. Saat Irma masuk ke dalam kamarnya untuk ganti baju, dia melihat adiknya Sinta sedang tidur di dalam selimut, kedinginan, menggigil. Dan juga sesekali dia batuk. Dan juga wajahnya pucat adik-adik. Nah, Irma waktu lihat itu sangat kasihan. Kasihan ya adik aku Sinta. Lalu dia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya minta dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan adik saya Sinta. Supaya Sinta bisa kembali ke sekolah dan boleh kembali berlatih. Dan juga bisa tampil di acara Natal sekolah nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Haleluya, amin. Nah, setelah itu Sinta masih tetap menggigil kedinginan, masih tetap istirahat tidur. Lalu Irma meninggalkan kamarnya. Keesokan harinya Irma datang untuk membawa kado ke kamar Sinta. Halo adik, nah ini kakak bawain kado buat kamu. Kakak bawain hadiah yang spesial buat kamu. Ini ada gaun putih yang cantik buat kamu. Nanti kamu pakai ya di acara Natal sekolah ya. Ini baru saja dibelikan sama papa mama. Wah cantik sekali kak. Wah Sinta sangat suka dengan baju ini. Oh ya kakak harus tahu loh. Sekarang aku sudah sembuh. Jadi besok aku bisa kembali ke sekolah untuk latihan. Dan juga di acara Natal nanti Sinta bisa tampil. Wah, lalu mereka berpelukan dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan Sinta. Nah adik-adik, kenapa Sinta akhirnya bisa disembuhkan? Karena Irma berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan adiknya Sinta. Maka Tuhan Yesus seperti ayat yang kita baca tadi memberikan kuasa untuk menyembuhkan Sinta. Nah, jadi adik-adik kita juga harus seperti itu ya. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk berbuah dan kita bisa berbuah di dalam keluarga. Ingat, melekat kepada Tuhan Yesus, berbuah banyak. Amin. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu.
sampai hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami diberikan kuasa untuk berbuah. Dan kami mau berbuah di dalam keluarga kami. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan penyertaan-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kali ini sama ya, untuk anak batita, kanak-kanak, pratama dan madya. Ayat hafalannya ada di Yohanes 15 ayat 8. Gerakannya seperti ini adik-adik. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya, ulangi sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Oke adik-adik? Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan datang untuk memberikan nyawanya bagi tembusan banyak orang. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Bukan untuk tapi untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Matius 20 ayat 38. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani. Matius 20 ayat 28. Ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan
untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Matius 20 ayat 28. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekarang waktunya prakarya. Ada Kak Dea dan Kak Karat di sini. Kita akan membuat pohon yang berbuah banyak. Siapa yang mau buat pohon? Nah, mari sama-sama kita buat. Pertama, kita siapkan dulu bahannya. Apa-apa saja, Karut? Ada karton yang sudah ada gambar pohonnya. Kalau kalian bisa menggambar pohon lebih bagus. Tapi kalau tidak, boleh minta mama papa menggambar atau minta diprintkan. Kemudian ada spidol berwarna. Ada apa lagi kakak? Ada lem. Ada cutter. Jangan lupa pensil untuk menggambar. Gunting dan penggaris. Oh iya, ada satu lagi Kakak Dea. Apa itu Karot? Ada kertas koran. Oh iya, jangan lupa kertas koran. Kita akan mulai membuat pohon berbuah banyak. Pertama, kita akan menggunting pola pohon. Sama-sama kita gunting perlahan-lahan. Setelah digunting, kita akan mewarnai pohon ini. Nah, adik-adik, setelah diwarnai, kita gunting bagian tengah dari bawah sampai di sini, ya. Tapi sebelumnya digaris dulu supaya rapi guntingnya. Dan pohon yang satu juga seperti itu. Nah, pohon yang satu, nah, kita gunting dari atas sampai ke bawah, ya. Digaris dulu adik-adik. Sudah begini, kita buat buahnya dari kertas koran. Kertas korannya adik-adik kita robek-robek seperti ini, ya. Baru dibulat-bulat. Ya, begini. Kita buat sebanyak-banyaknya. Karena ini pohonnya berbuah lebat. Setelah itu, nah, ini dilem di setiap pohon. Jangan lupa gunakan lem box putih supaya kuat rekatannya. Nah, setelah jadi seperti ini,
kita akan masukkan, lihat adik-adik, yang kita belah dari tadi, dimasukkan bersama-sama. Nah adik-adik, jeng 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 jeng, pohonnya akan jadi seperti ini. Dan jangan lupa untuk menuliskan ayat hafalan di bawah pohon ini supaya kalian mengingat. Oke, terima kasih untuk prakarya minggu ini. Jangan lupa kirimkan ke Kakak Ruth paling lambat hari Jumat untuk dimasukkan di YouTube kita. Bye-bye.